Malangnya nasib MRS, bocah 8 tahun yang setiap ingin buang air harus meminta bantuan orang tua untuk memasangkan alat. Bocah kelas 1 sekolah dasar warga kampung Jangari, Desa Bobojong, Kecamatan Mandi, Jawa Barat ini diduga telah lama menderita penyakit Hirschsprung. Penyakit Hirschsprung atau yang dikenal sebagai megakolon kongenital merupakan penyakit bawaan lahir saluran cerna. Kondisi ini ditandai dengan tidak adanya sel saraf pada saluran cerna sehingga menyebabkan gejala sumbatan usus. Menurut keterangan ayah MRS, Endang mengungkapkan bahwa anaknya memiliki kelainan tersebut baru diketahui sejak MRS berusia 3 bulan. Endang juga mengungkapkan jika anaknya tersebut pernah mendapatkan bantuan pengobatan melalui Kang Deddy Mulyadi saat Kang Deddy masih menjabat sebagai Bupati Karawang. Dan inilah wawancara eksklusif bersama ayah MRS. Kita simak selengkapnya. Mana bisa diceritakan apa sih yang sebenarnya terjadi pada anak Bapak, Pak? Ini anak kan waktu dilahirkan itu ceknya 3 hari, bengkak, ini bengkak di punggung kayak balon, jadi nggak bisa buang air besar, buang air kecil lebih bisa gitu kan. Nyampe sekarang ya belum ya, karena lah posisi saya lagi inilah gitulah, lagi belum ada inilah. Berarti tapi dulu pernah di waktu anak ini 3 bulan kedatangan Pak Bupati Purwokerto waktu itu, Pak Deddy Mulyadi dan kesini datang, terus dia ngasih bantuan disuruh proses ke Hasan Sadikin. Nah setelah itu saya berjalan, waktu itu nyampe 9 bulan, hampir 10 bulan ya posisinya. Waktu itu kan BPJS itu kayak bisa mengeluarkan biaya itu 30 juta, nah, sedangkan ini anak sekitar minimnya 61 juta. Nah sisanya bapak ini harus bertanggung jawab. Kita sangat bingung gitu. Jadi sisanya orang tua harus orang tua. Terus saya bawa pulang sampai sekarang. Ya tujuannya mau sih anak sembuh, karena sama kan udah gede ngeluh. Sekarang ini udah nyampe 8 tahun berarti. 8 tahun. Ini teh gak punya anus seperti apa ya? Anus ada. Cuman ya jadi namanya itu apa? Jadi di dalam itu ada seperti keikat gitu. Kayak karet keikat gitu. Jadi itunya kan harus dibuang. Kalau kata dokter itu apa diagnosanya, apa penyakit apa? Ini kayak apa tadi namanya, kurang ngerti. Disklum itu penyempitan atau apa? Tapi Pak, pas ada Pak Haji Deddy itu diobatin sama beliau ya Pak ya? Iya. Cuman terhentinya gimana Pak? Ya terhentinya ya karena saya sedikit biayanya habis selama 9 bulan ya berhenti. Ya nggak mungkin saya harus bilang sama Pak Deddy kan gitu. Jadi pas diobatin Pak Haji Deddy mah berhenti karena keinginan Bapak ya Pak ya? Iya, karena keinginan ya untuk masa depannya. Jadi kan saya mungkin merasa tidak enak. Terus saya kan waktu itu memang biaya bukan biaya kecil lah. Kalau waktu itu kan pakai BPJS bayar. Pas sekarang anaknya apa sih yang dia rasakan Pak menurut keluhannya ke Bapak? Ya keluhannya dia suka ngomong, kapan bisa. Sekarang masuk sekolah kelas 1 SD. Terakhir berobat kapan Pak? Apa dulu pas ada Pak Haji Deddy atau setelahnya? Ya dari Pak Haji Deddy umur 3 bulan, nggak salah 3 bulan, nyampe 9 bulan berarti. 9 bulan. Nah setelah itu nggak berobat lagi? Nggak. Sampai sekarang? Sampai sekarang.
Tapi pemerintahan setempat ada apa yang ke sini? Waktu dulu ya ada, kalau ngomong-ngomong ada. Oh pernah saya tuh waktunya ada Pak Dedi itu, ada waktu itu Pak Ipan kan. Oh iya, Bupati dulu. Bupati dulu Pak Ipan, suruhannya katanya ya ngasih bantuan. Kita tanya ngasih sini ya. Oh berarti bukan Pak Irfan tapi suruhannya. Suruhannya katanya. Itu ketemu di Hasan Sadikin. Ya sesudah ada kedatangan Pak Dedi ke rumah baru datang. Tindakan lain Pak dari pemerintahan setempat Pak ada? Nggak ada. Ya, nggak ada ya. Sekarang harapannya ingin seperti apa Pak? Ya harapannya anak ini pengennya sembuh lah. Normal. Ya mudah-mudahan. Ada yang bantu ya Pak ya? Ya lah gitu. Bukannya nggak mau, bukannya nggak berusaha, tapi ya udah gimana lah. Ini anak keberapa Pak? Ketiga. Jadi bingung, kerja jauh, bagaimana? Ibunya nggak bisa. Ini pakai ini alatnya. Bosan itu. Pokoknya ini sebulan itu 1.400.000 kalau demam. Demam 1.400.000 ya 1 juta lah habis sebulan. Berarti kalau dia pengen buang air besar itu pasti ngomong. Iya ngomong. Ya, Dibantuin. Iya pakai itu. Gitu ya. Oh dibantuin pakai alat. Pakai alat, keluar kentut. Itu beli alat berarti tiap habis. Bungkusan 3 sehari. Bungkusan 3 sehari. 2 ya kalau demam nyampe 5 habis. Sering demam kan demam. panas. Sering demam juga ya. Keluar kentut. Sekarang kan makannya nggak bisa dirarang apa-apa, jadi cepat kembung. Kalau aktivitas biasa. Biasa. Normal, nah cuman ini dari kan kendalanya dari gizinya masukannya kurang. Waktu itu kan gizinya kurang, jadi nggak masuk. Makanya dari 20,5 nyampe 9 itu kalau nggak salah. Pak mungkin ada sepatah kata Pak buat pemerintah ataupun donatur biar membantu keinginan Bapak supaya anaknya sembuh Pak. Bisa diutarakan Pak, silahkan Pak. Ya gimana ya? Pokoknya nggak enak, tapi memang saya ini kan pengen anak sembuh, kemampuannya seperti ini, ya kalau namanya orang tua sama ini kan pengen anaknya sembuh, bukannya nggak berusaha, ya semampu mungkin karena pendapatan itu sehari itu ada, cuman kan buat ini sekolah ini juga biayanya itu nyampe 1.400.000 lah. Intinya ingin ada bantuan ya Pak ya dari para donatur ya. Pas sehari-hari kerja apa Pak? Ini di bagang rakit serabutan. Rakit mancing Gitu. Parkir. Kadang-kadang orang mau parkir, tapi kan parkirnya musiman gitu. Sekarang kan musim lagi kering, yang lagi sepi. Ya pada intinya ingin ada para donatur Pak ya yang kembali membantu ya. Ya, Oke, terima kasih Pak Badi. Sebenarnya segini ya. Kalau memang ya kayak gimana ya, nggak nyangka ini anak Panjang akan umur. seperti panjang umur kan gitu. Ya, jadi ucapan terima kasih kepada Dedi ya Pak ya. Iya, terima kasih. Tapi waktu itu kan dia ngomong pada Dedi itu ya kalau memang nantinya proses waktu itu kan harusnya ngomong, saya itu disuruh ngomong, tapi kan bisa nggak enak. Makanya saya berhenti, saya berusaha. Ya sampai sekarang ya belum ada rezekinya. Ya mudah-mudahan orang-orang yang berlebihan lah gitu. Berlebihan uangnya, ya sifatnya saya ini kan gimana ya, dikasih minjem juga saya mau gitu. Iya. Kalau memang itu